masukin orang tuanya. Yang anti itu dimasukin tuh, ya. Baik masukin polis asuransi ke saya, jalan 10 bulan kok. Baru 10 kali bayar premi dong, ya. Ini orang tuanya kena Covid. Aduh. Masuk rumah sakit di Bekasi, ya. Total dia pulang itu habis 400 juta lebih. Hah? 400 juta lebih satu orang. Padahal anaknya kena 100 100 jutaan. Ini orang tuanya kena 400 juta lebih klaimnya dibayar. Oke. Dan All Star, all for one for all. Saya Dendi di acara Up Close and Personal. Oke, thank you Deval for coming to Thank you, All thank you, Star. thank you, Ko Dendi, Luar thank biasa you. nih orang Yeah. yang satu ini ya. Sangat kita nantikan nih kehadirannya Deval nih. Thank you banget. Thank you, ya. thank you. By the way, tadi waktu mau kemari macet nggak? macet nih kok, udah normal soalnya. Oh, udah normal Udah ya. normal. Lu Jalanan. tinggal di mana ya by the way? Di Serpong, Gading Serpong. Oh, tinggal Gading Serpong. Iya. Loh, dulu bukannya di daerah utara ya? Iya, Kelapa Gading dulu. Oh, dulu Kelapa Gading. Iya. Sekarang pindah ke Serpong. Gading Serpong. Luar biasa. Jadi pandemi pindah. Mantap. Congrats ya buat rumah barunya ya. Thank you kok, thank you. Oke, thank you Iya. sekali lagi buat datang untuk kita Iya. tanya-tanya nih ya. Ya, siap. Val, by the way, ini tahun keberapa Val di bisnis asuransi? Kurang lebih 16 tahun kok. Oh, udah 16 tahun? Iya. Oh, luar biasa ya. Itu 16, berarti 17. dari tahun 2005 terdaftar. 2005 terdaftar. Iya. Mantep. Itu lu langsung terdaftar sendiri atau dulu istri dulu atau gimana ceritanya? Waktu itu 2000 terdaftar diri sendiri langsung. Oh, langsung diri sendiri? Istri justru belakangan. Oh gitu? Iya. Oke. Nah, gimana ceritanya tuh? Bisa nggak lu ceritain tuh? Kok bisa sampai lu memilih bisnis ini gitu? Oke. 2005 itu waktu itu saya sebagai nasabah kok. Jadi saya ditawari ya produk Prudential. Jadi saya berpikir produknya bagus ya kan. Jadi saya masuk lagi itu 2005 awal-awal lah kurang lebih. Nah, pertengahan itu saya dijelasin bisnisnya Prudential. Nah, saya dikasih lihat tuh CPS-nya tuh kok ya income dari perekrut saya, leader saya. Nah, saat itu saya berpikir ada yang luar biasa di bisnis ini ya. Saat itu sih kurang lebih 6 bulan dia jalanin di bisnis ini. Saat itu dia income-nya 5 juta per bulan. Wow, luar biasa. Prudential. Oke, Iya. oke. Jadi waktu si perekrut itu datang, Iya. selain prospek dia juga kasih lihat tuh. Ya, jadi waktu itu kan dia pertama prospek sebagai nasabah saya. Jadi saya masuk karena produknya bagus, ya kan. Kedua, 6 bulan kemudian dia cerita soal bisnisnya Prudential sama saya kok. Oh, 6 bulan kemudian 6 ya? bulan. Jadi dari proses sebagai nasabah, dia nggak cerita tentang bisnisnya, tapi 6 bulan kemudian mungkin dia pembuktian juga. Setelah 6 bulan kemudian dia cerita soal bisnisnya dan dia kasih lihat bukti potong pajaknya, lebih tepatnya seperti itu. Oke. Terus Gitu. begitu dikasih lihat, lu langsung kaget nih ceritanya nih. Kaget karena waktu itu saya kerja pun income-nya belum ada segitu. Oh ya? Iya. Jadi kalah nih dalam waktu 6 bulan aja nih? Iya, Kalah? kalah. Oh, wah luar biasa. Saya 5 tahun, dia 6 bulan di bisnis Pru, ya. 5 tahun saya kerja sama orang itu kalah sama dia 6 bulan di Prudential. 5 tahun kalah sama 6 bulan. Iya, betul. Oke, gimana nggak ngiler ya? Iya. Apalagi lu 5 tahun ya? Iya. Oh, oke. Tapi bisa langsung percaya begitu ya? Apa nggak mungkin dia bohong ya? Kenapa saya langsung percaya juga? Pertama kan dikasih lihat bukti potong pajak. Oh, bukti potong pajak, Iya. oke. Kedua juga keluarga kan. Oh, keluarga? Iya, kan nggak mungkin bohongin kita gitu ya kan, seperti itu. Oke. Iya. Kalau yang datang waktu itu bukan keluarga, Val, Ah. gimana tuh kira-kira? Ya kalau bukan keluarga, kalau dikasih lihat bukti potong pajak, saya rasa benar ya kok. Karena kan nggak bisa kabur ya. Oke. PPH atau potong pajaknya dari Prudential komisi kan udah jelas di situ. Oke. Ah. Oh, terus langsung join tuh ya? Saat itu saya didaftarin ya sebagai agent. Dulu kan nggak langsung kayak sekarang kok, jadi online semua. Kalau dulu didaftarin kode agent keluar ya, terus udah boleh jualan saat itu. Nah, ujiannya belakangan AJI dulu. Nah, ujian itu offline ya. Nah, jadi udah jualan dulu baru ikut ujian. Nah, tapi saat itu sih saya juga nggak closing karena masih part time. Jadi sambil kerja jalanin Pru, akhirnya ya nggak terlalu fokus saat itu sih kok.
Oh, Iya. oh iya, karena waktu itu kan masih kerja ya. Iya, masih kerja. Masih kerja kan Curi-curi waktu lah. Iya, masih nggak ada gaji dong. Iya, masih ada gaji. Oke, terus ngejalanin bisnis ini asuransi bersama Prudential, tapi Betul. nggak fokus ya. Nggak fokus. Itu kayak apa namanya orang bilang kayak part time lah ya dulu. Iya, karena kita kan juga kerja sama orang itu kan juga dituntut juga kan target dan sebagainya. Sehingga fokus kita kan pasti teralihkan kepada kerjaan kita. Emang lu dulu kerja di mana, Pak? Saya dulu kerja di Onderdil kok, di dunia spare part. Oh, spare part. Iya, Mobil, spare part, motor atau? motor. Oh, motor ya. Motor Bukan dulu. sepeda ya. Bukan. Oh, oke. Spare part. Motor. Lebih banyak dari sepeda kok. Oh. Partnya. Iya. Nah, Iya. terus sejak kapan tuh kerja di situ? Dari saya lulus 2001 kalau nggak salah, tahun 2001. Kemudian saya kerja sebelum di spare part itu di material. Oke. Di material terus pindah ke spare part itu kurang lebih 4 tahunan lah di dunia spare part on the deal. Oh, jadi setelah lu lulus kerjanya di itu dulu, material. Iya, Bahan bangunan tuh ya. bangunan. Oke. Gitu. Nah, terus enak gimana kerja di material atau spare part? Ya Kok udah bisa pindah? pasti kalau sebagai marketing apa sales kok udah pasti nggak enak lah ya, karena kita bagian lapangan ya kan. Waktu dulu kerja bagian lapangan, saya pernah dulu daerah Bekasi tuh, singkat cerita saya ngoder ke daerah Babelan. Dulu Babelan tuh jalannya masih hancur kok, Bekasi dalam tuh ya. Saya jatuh motor sendiri di situ ya, nggak ada orang yang nolongin, bangun sendiri, dorong sendiri gitu ya kan, ya kiri kanan kebo. Ini masih jual ini nih material nih. Dulu masih material. Oke. Ah. Kiri kanan kebo ya. Iya, jadi Iya. jatuh nggak ada yang bantu, nggak ada yang, karena nggak ada orang, sepi. Kebo yang nggak bantu. Enggak. Iya. Terus Iya, jadi ya itu pengalaman ikut orang ya, sales pasti ya nggak enak lah ya. Pernah juga dulu accident ya, tapi di luar jam kerja sih sebenarnya ya. Kecelakaan itu di sebelah sini, jahit kalau nggak salah 13 jahitan di sini. oh 13 jahitan. Bocor, saya amnesia 1 minggu. Untung balik lagi ya. Ini balik lagi. Tapi waktu kejadian selama seminggu itu saya nggak inget sampai sekarang. Oh, Jadi selama seminggu bener-bener itu memori bener-bener vakum kehapus tuh ya? Iya. Jadi selama seminggu itu memorinya kehapus lah, dari kejadian sampai seminggu kemudian. Ada Gitu. bagusnya juga ya. Oh Berarti gitu. kalau Jadi kalau ada utang gitu ya. pernah kesal sama orang lupa Oke, semua lupa ya. gitu ya. Nah, jadi Oke. waktu kejadian seperti itu amnesia seminggu, bos telepon. Jadi baru lepas jahitan di sini, pala ya, bos telepon suruh masuk. Saya bilang kayak belum bisa deh. Oh nggak apa-apa kalau belum bisa. Dia bilang nanti besok kita cari yang baru, kata dia. Nah, berarti kan dengan kata lain kan Di dikeluarin replace. gitu ya kan. Oke, Nah, benar. akhirnya saya paksain masuk tuh kok. Seperti itu. Jadi ya pengalamannya ya waktu ikut orang ya seperti itu. Gitu. Iya. Padahal baru aja habis musibah tuh ya. Iya, musibah. Langsung kalau lu nggak bisa masuk, ya mohon Ganti. maaf deh. Iya. Kita ganti gitu ya. Iya. Oh, oke. Itu di material tuh. Di part dulu, spare part on the Oh, deal. spare 2003 kalau nggak salah saya kejadiannya kok, kecelakaannya, accidentnya. Oke. Nah 2005 saya bergabung di industri ini. 2005. Iya. Nah, tapi kan industri ini kan juga ya mirip-mirip juga kan, sales juga Iya kan. betul. Jadi industri ini waktu itu saya melihatnya pertama adalah income-nya nggak terbatas kok, Oke. nggak ada yang batasin. Artinya kita mau penjualannya berapa, ya perusahaan bayar kita berapa. Oke. Kalau dulu saya ikut orang itu enggak kok, target saya dulu sebulan 5 miliar. Wih, 5 miliar target saya dulu, sebulan itu 5 dulu ya. miliar. Ini Target. bahan bangunan. Bukan yang spare part kok. Oh, yang spare part. Iya, target Gila. saya sebulan 5 miliar saat itu. Jual apa? Nah, itu part itu ya kan ke toko-toko. Oh. Nah, itu target sebulan 5 miliar. Sistem dia itu pertama ada gaji, ya, kedua adalah bonus. Oke. Bukan komisi ya. Jadi bonusnya itu maksimal kalau nggak salah itu 1 juta kok. Jadi kalau saya capai target 100% tuh 5 miliar, saya dikasih 1 juta. Kalau nggak capai 100% ya dapat kurang dari itu. Tapi gaji kalau nggak dipotong ya kalau nggak capai target ya? gimana? Gaji nggak dipotong kan? Gaji enggak. Oh, oke. Tapi menjadi permasalahan kalau saya jual 10 miliar tetap saya dapat 1 juta juga. Oh, nggak berlaku kelipatan. Nggak berlaku kelipatan kok. Waduh. Jadi dibatasin lah ya, Iya, intinya iya. dibatasin. Nah, kalau di bisnis ini saya melihat tidak dibatasi. Artinya kalau kita bisa jual banyak, kita dapatnya banyak. Tergantung seberapa rajin lu dong Yes, berarti. betul. Oh gitu. Tapi walaupun sama-sama
sales lah ya, ini Sales kurang lebih ya. ya. Oh, tapi income-nya yang satu ya terbatas banget, Iya, yang satu betul. bisa tidak terbatas, Iya. tergantung kerajinan. Betul, aduh rajin. Oke, ya ini sih Chengli lah ya. Chengli, kalau lu Chengli kok. Akhirnya memutuskan untuk serius nih di Iya sini. betul. Makanya pilih di sini karena pertama income-nya nggak terbatas. Kedua ada namanya passive income. Passive income, oke. Passive income ya, dimana kita bangun bisnis ini, kerajaan bisnis ini ya, kita dapatnya off riding generasi OR ya kan. Nah itu kan kita dapat seterusnya selamanya, dan bisnis ini juga bisa diwarisin kok. Oke. Seperti itu yang dulu yang saya sadarnya dan saya fight di bisnis ini. Oke, selain komisi dapat passive income sama bisa diwariskan. Iya, Itu tuh betul. yang bikin kenapa lu ngeklik tuh ya. Iya betul kok. Oh, oke. Gitu. Iyalah kalau kita jadi karyawan ya nggak bisa diwarisin. Iya betul. Dan lu nggak datang nggak ini diganti posisi Iya, kita. makanya bener waktu kecelakaan itu kan bos suruh masuk, saya waduh kok begini amat gitu ikut orang ya kan. Makanya ketika mendengar peluang bisnis ini saya lihat wah ini luar biasa banget gitu loh. Oke. Seperti itu. Nah, sebelum mulai waktu itu ke industri ini ada keluarin modal atau apa nggak? Nggak ada. Sama sekali nggak ada modal. Nggak ada. Jadi waktu join di Puru kan kita nggak ada namanya modal, nggak ada, paling materai ya dulu ya. Oh, materai. Dulu, materai zaman 3.000 segitu. ya mungkin ya. 3.000 3.000 ya? atau 5.000 belum lupa. 6.000 ya? Belum. Sekarang udah 10.000. Oke, oh itu aja ya. Iya. Cuma tangan, terdaftar udah kok. Gitu. Val, ngomong-ngomong sekian belas tahun ya di industri ini, kira-kira lu apa aja yang udah didapat nih? Ya puji Tuhan kok, ya jujur ngomong ya dari ujung rambut, ujung kaki, apa yang saya pakai, apa yang saya punya saat ini dari Prudential kok. Oh, luar biasa. Gitu ya? Iya, jadi semua karena hasil dari Prudential, ya ujung kaki sampai ujung rambut juga saya bilang emang hasil dari Prudential. Kecuali kalau saya bicara ini saya ada usaha lain mungkin beda cerita ya kok ya. Tapi Jadi, ini benar dari Prudential. Sama sekali tuh, nggak ada usaha lain? Nggak ada. Istri dulu toko pun udah tutup ya, full time di Prudential. Ya puji Tuhan bisa dapat 3 properti ya, kendaraan ya, Wow, luar biasa. motor, sepeda ya, ikut Kodendi goes ya. Iya. Kayak gitu. Oh, yang penting sepeda itu ya. Iya, yang penting sepeda kok, yang lain nggak penting ya. Nama jalan-jalan ke luar negeri lah kok. Puji Tuhan udah mungkin udah belasan puluhan kota lah ya kalau dari Prudential. Dulu sebelum di Prudential belum nggak pernah keluar kota kok. Nggak pernah Nggak pernah keluar keluar kota? negeri, nggak pernah keluar negeri, paling jauh lagi tuh ke Jogja. Oh, jadi capai target tuh ya. Iya, Dapat dulu, yang tadi tuh apa namanya kayak bonus. Iya. Plus ada jalan-jalan keluar. Itu juga saya kerja kurang lebih 4 tahun baru dikasih bos diajak, itu pun satu kantor semua. Itu ke Jogja paling jauh. Ke Jogja. Ke ya? Jogja. Oke. Naik bus. Naik bus. Bukan pesawat ya kok. Oh. Kalau dari Pru pesawat. Kalau dari Pro jalan-jalan keliling negara. Iya, negara. Keliling negara udah around the world lah ya. Iya, betul. Udah dapat apa namanya properti Yes. beberapa ya, Iya. belum mobil dan sebagainya, itu secara materinya tuh ya. Iya, betul kok. Tapi secara yang lain non materi. Non materi yang saya dapatnya adalah ketenangan pikiran. Kita nggak pakai stok barang, Oke. kita nggak pakai karyawan, kita nggak ada utang piutang kok di luaran sana. Ya kalau kita usaha dagang atau apapun itu ya kan ada utang piutang, pastinya ada stok barang. Kita nggak pusing namanya sewa menyewa ruko, tempat pindah tempat ya, ruko yang bersewa kita cari lagi, pindah lagi, ya kan, dan kita nggak pusing sama saingan kiri kanan kok. Oh, Ya, banting emang nggak ada saingan? harga. Nggak, maksudnya kalau dagang itu kan banting harga kok, pihak harga. Dulu saya sales tuh banyak toko yang nggak pihak harga kan, jadi dibenci sama toko-toko sebelahnya begitu. Kita jual segini dia lebih murah. Iya, Kita lebih murah lagi. Iya, akhirnya nggak untungnya tipis atau nggak ada untung jadinya kan. Oke, kalau di sini nggak gitu. Nggak ada begitu kok. Jadi di sini ya kalau saya bilang ya dapat di luar materi ya ketenangan pikiran. Ketenangan pikiran ya. Ketenangan. Peace of mind. Yes, Waduh. Gitu ya. Walaupun target belum capai, tenang nggak? Tenang aja kok. Ya kita Uber kan sambil kerja sambil bermain. Kalau di bisnis ini iya, saya iya. berpikirnya ya di sini kita kerja seperti bermain dan bermain seperti sambil bekerja. Oh gitu. Gitu. Ya karena kan kita ya saya suka kenapa kok, karena di sini kan kita setiap hari ketemu orang ngobrol. Mau entah kita mau direkrut, entah itu kita mau selling ya, yang penting kan ketemu orang ngobrol, ngopi bareng. Bener, Mall ke mall kok. Mall ke mall ya. Mall ke mall. Berarti MTM ya. Mall Iya. to mall. Iya, mall to mall. Makanya gue lihat lu kayaknya sekarang lebih ini ya, bertumbuh gitu. Bertumbuh kiri dan kanan ya. Bertumbuh kiri. Kayak lebih gemuk gitu sekarang ya. Mungkin lebih happy kali ya. Iya, pasti happy ya. Cuma kalau gemuk itu kan ya masalah pilihan diet. Oke.
oke. Modal buat rekrut kok. Iya. Yang pasti memang kalau dari muka sih sekarang kayak lebih mantep sih. Kelihatan Gitu ya? lebih muda sih. Oh, ya. gitu. Karena kalau ngeliat dari foto-foto lu yang dulu kayaknya itu lebih banyak curang Stres. gitu ya, lebih stres. Iya, betul. Oke, ya good lah ya bisa ada di Yes. industri ini ya. Betul. Nah, terus keluarga gimana, Val? Waktu lu awal-awal mau resign Iya. atau memutuskan ke bisnis ini, kan biasanya kan keluarga kan ada yang tentang ya. Iya, Nggak betul. setuju nih, Setuju. lu wah udah enak-enak kerja, tiba-tiba Iya, lu, iya. gimana tuh keluarga lu? Jadi gini, saya yakin semua orang juga kalau ketika kita memutuskan sesuatu yang ekstrim, ya, tentu orang terdekat kita, keluarga, ya, anak, istri, suami atau apapun, pasti menentang. Karena kenapa? Karena dia nggak pengen kita susah kok. Oke. Kalau saya orang tua itu menentang, ya, dia bilang udah bener kerja ikut orang sales lagi itu kerja udah oke, udah ada gaji dan sebagainya, ngapain lu join Prudential? Maksudnya mulai dari nol, nggak ada gaji, ya kan, belum tentu kan lu capai target kata dia, belum tentu kan lu jalan, ngapain lu resign gitu loh. Nah, cuman niat hati mereka itu adalah nggak kepengen kita susah sebenarnya. Iya. Jadi kalau keluarga nentang kita sebenarnya kan dia nggak kepengen kita susah, kasihan gitu ibaratnya. Makanya waktu itu saya memutuskan jalannya, orang tua juga nggak setuju kok. Tapi saat itu ketika saya di lapangan, saya ditolak, saya nggak closing, saya nggak pernah cerita ke keluarga. Bahkan ke pasangan pun saya nggak cerita gitu loh. Udah married waktu itu? Saat itu belum pacaran. Oh, masih pacaran? Masih pacaran, oke. iya. Oh, Jadi lu saya nggak cerita tuh ya? Saya nggak cerita. Jadi kalau kita cerita kan pasti dia akan nge-backup kita dong, akan melarang kita udahlah nggak usah lah, udah kerja lagi aja gitu. Akhirnya kan malah kita jadi galau jadinya. Jadi saat itu susahnya itu saya nggak cerita. Oke. Gitu. Tapi ada susah-susahnya itu? Ya bisnis ini ya susahnya kok satu. Hah? Nggak semua orang menerima kita kan, yaitu penolakan. Oh, Atau gitu. kita prospek nggak closing, ya itu doang sih kok. Lu sering ditolak? Di bisnis ini ya udah pasti kok ya kita berhadapan dengan penolakan ya, karena kita kan menukar pikiran dengan mereka, kita memberikan satu konsep kehidupan yang lebih baik ya kan, menukar konsep tentang produk insurance, mengalihkan resiko ya kan. Di Indonesia ini mungkin belum semuanya terbuka soal itu kok. Oh gitu. Jadi banyak orang yang berpikir nggak penting, nggak perlu dan sebagainya. Tapi Val, orang kan kalau sering ditolak-tolak gitu, kalau kita nawarin sesuatu kan Iya. lama-lama mental down juga ya. Iya betul. Capek juga ya. Betul. Lu gimana tuh perasaannya? Ya pasti down ada kok, pasti mentalnya down ya kan, pulang kayaknya gimana ya kan. Pernah saya waktu itu kok jujur nih kok ya, saya pernah waktu prospek sebagai agent nih, dulu masih agent baru lah ya, tahun 2006 itu waktu full time. Saya prospek, hujan dari ujung rambut ujung kaki basah semua, kok Oh, sepatu-sepatu kuyup tuh basah, ya? kuyup. Masih naik motor tuh? Masih naik motor, Oke. kuyup ya kan. Terus saya follow up satu orang, kelihatannya mau closing kok, udah dapat data bagus, hot data nih ya. Saya follow up nggak closing. Nggak closing tuh, badan kuyup ya. Saya pulang di lampu merah, saya nangis loh. Tiba-tiba keluar air mata aja dari kebetulan helmnya kan full face ya, nggak kelihatan gitu dari luar kan. Saya tiba-tiba nangis aja, sedih gitu loh. Kok hidup begini amat ya kan? Kayaknya teman-teman mungkin masih pada kuliah, ya lebih enak lah ya kan, mungkin udah dapat usaha atau dan sebagainya. Kok gue hidup begini amat ya kan, gue bilang kayaknya susah bener ya di industri ini gitu ya kan. Ya tapi akhirnya ya besok mulai lagi. Sepatu basah-basah pulang pakai kipas, dikipasnya sampai kering pokoknya. Nggak kering besok pakai lagi, cuma sepatu cuma satu lah gitu. Oh gitu. Iya. Hebat, Karena hebat. ya karena saya tahu apa yang saya mau kok di sini kok. Karena saya tahu ada passive income di sini ya, karena saya tahu di sini income yang nggak terbatas, ya tergantung diri sendiri sebenarnya. Nah itu tuh nggak semua orang tahu yang dia inginkan. Iya, ya? betul, benar. Itu kayak iklan dulu pernah ada tuh, ikut Iya. tahu. Tapi Sering lu denger hebat ya. ya. Iya, Udah tahu apa yang lu mau ya. Iya, ya karena pemahaman saya di awal ya kok ya, bahwa bisnis ini nggak terbatas income-nya. Saya pernah ikut orang, income saya dibatasi, ya kan, saya serajin apapun, saya berpikir satu gudang gue jual habis pun juga dapetnya teman sejuta yang tadi saya bilang di awal, ya kan. bonusnya tuh, Iya, ya kan, jadi buat apa rajin-rajin kan di Iya, sana iya. gitu ya kan. Jadi capai target ya udah, ya kan, seperti itu. Kalau di sini kan nggak dibatasi. Kita rajin untuk diri kita sendiri, kita dibayar juga lebih. Itu kok. Jadi Iya, iya, itu iya, membuat saya berpikir ngapain saya harus takut, harus males ya kan, seperti itu. Nah, Val, kira-kira Val ya, kalau kita di dunia sales itu kan ada yang namanya rasio tuh. Iya. Misalnya lu coba deketin berapa orang, Iya. kemudian berapa yang tertarik, kemudian Iya. dari yang tertarik berapa lagi yang benar-benar beli. Iya. Ya. Nah, itu gimana tuh kalau di industri ini Iya. yang Deval rasain? Awal-awal sebagai agent saya 10 banding 1 kok. 10 orang ditawarin. 10 prospek
saya Satu, prospek, mau. ya 7 orang udah pasti tolak. Oh, 7 udah pasti Iya. tolak. Saya canvassing dulu kok. Hah. Ya, jadi door to door, toko ke toko, ya masuk 10 toko, 7 udah pasti nehi-nehi. Oh, gila, 7 udah pasti ngusir gitu Iya, ya? jadi maksudnya ya didengerin atau nggak didengerin, Aha. kayak gitu-gitulah ya kan. Nah, Oh. yang dari 10, 7 yang begitu, 3 saya dapat data, saya follow up, dari 3 yang saya follow up, 1 lah yang closing. Oke. Gitu. Yang 2 pikir-pikir, tanya istri dan sebagainya, berubah pikiran. Artinya kalau 100 ya dapat lah 10 ya? Dapat. Gitu. Oke. Ya adu banyak ini aja ya? Iya, betul. Adu banyak jumlah yang kita Iya. tawarin aja ya? Bener, aduh rajin aja. Oke. Nah, Gitu. sekarang bukannya udah lebih banyak orang yang punya kalau untuk kayak asuransi kayak gitu? Iya. Susah Kalau lebih banyak yang punya, sebenarnya kita lebih enak kok. Oh, lebih enak? Iya, karena kita nggak capek-capek lagi jelasin. Dulu tahun 2005 2006 kok saya jelasin asuransi Prudential ya. Saya bawa tuh sales kitnya dulu ya. Prudential masuk Indonesia tahun berapa, Prudential di London seperti apa, asetnya berapa, ya majalah investor saya bawain semua kopi-kopiannya. Oh, lengkap tuh ya? Oh, lengkap kok dulu, tebel kan. Tas juga masih zaman-zaman dulu tebel-tebel kan. Jelasin, udah setengah jam jelasin, ya kan? Closing nggak? Enggak kok. Ya kan? Begitu kita ngomong Prudential, pasta gigi merek apa lagi kata dia. Kan Ciptadem, Pepsodent, Prudent ya kan. Dia pikir Itu- pasta gigi. Iya, jadi dulu masih sampai orang nggak pahamnya, ya masih berpikir Prudential itu apa. Kalau sekarang Prudential, kita ngomong Prudential orang udah pada tahu kok. Tapi Iya kan? kalau gua udah punya misalnya nih, Mm-mm. ya kan gua nggak mau beli lagi misalnya. Nah, kalau udah punya justru menarik kok. Oh ya? Iya, karena kalau udah punya, berarti dia pertama dia punya uang untuk membeli. Oke. Ya, kedua berarti dia sadar tentang asuransi kesehatan dan sebagainya, ya kan. Nah, ketiga kita tinggal jual apa yang dia nggak punya. Iya dong. Oke, Misalnya benar-benar. si Kodendi udah buka ini misalnya udah 5 tahun 10 tahun yang lalu, ya kan. Berarti produknya yang lama. Oh, Ya. produknya ada yang baru lagi. Setiap hari Prudential punya produk baru kok. Prinsip saya, Prudential setiap hari punya produk baru, keluarin produk baru. Gitu bagi orang yang nggak punya. Oh. Jadi kalau dia belum punya Prumet misalnya, contoh Prumet yang nggak punya berarti produk baru dia. Oh, Karena dia baru iya, denger. benar. Tapi buat yang udah punya pun tetap masih bisa beli lagi. Iya betul kok. Oh, makanya nggak terbatas sih itu Nggak ya, terbatas. marketnya. Luar biasa banget dah. Satu orang bisa beli berapa itu? Saya top-topnya saya kok ya sampai saat ini satu keluarga anak 3 itu dia punya 18 buku polis Prudential. Dengan Satu saya. keluarga, berarti Satu dia keluarga. berlima tuh. Berlima anak Punya 3. 18 ya? 18 buku polis sama saya. Oh, Itu satu. terakhir ya, Oke, udah 2 oke. tahun yang lalu. Kalau tahun ini saya datangin mungkin buka lagi kok. Oh, gitu ya. Wah, enak juga begitu ya. Iya, mungkin bisa 20, 30 ya kan. Karena kan nggak ada batasin kok. Kita Beli mau lagi, punya, beli lagi. iya betul. Oh, by the way nih, Iya. nyimpang dikit. Hobinya apa, Pak? Hobi ya. Kalau saya sih sebenarnya hobinya jalan-jalan kok. Traveling. Ya traveling, ngumpul-ngumpul ya kan. Ya jelong-jelong lah ya. Baca now jelong-jelong lah. Gitu. Oke. Iya. Jalan-jalan yang paling menarik, yang paling asik buat lu kemana tuh? Ya dari Prudential kok ke Eropa. Jalan-jalan dari Prudential, Iya. yang paling menarik tuh? Paling menarik. Ke Eropa? Iya. Karena lagi itu saya pertama kali pergi itu kalau nggak salah itu Roma kok. Oh ya? Startup Roma. Itu saya pertama kali dapat tuh ya pencapaian Prudential ke Eropa tuh ya. Sekali terbang langsung tuh ke Eropa tuh ya. Berjam-jam tuh terbang pesawatnya juga kan. Nah itu sampai sana kok saya kaget. Itu ribuan kan orang. Kalau nggak salah ya itu lagi tuh 2.000 atau 3.000 agent tenaga pemasar Prudential yang berangkat ya. Kalau nggak salah. 2.000 sampai 3.000? Iya. Wah, jadi jalan-jalan ke sana itu enak kok. Kita nyasar ya kan jalannya bisa berempat atau bertiga nyasar nggak perlu takut kok. Begitu lihat jauh-jauh soal baju merah, ya Prudential. Atau payung Prudential udah ketawa, tinggal nanya aja hotelnya di mana, pulangnya kemana. Gila. Roma itu kan kecil banget. Iya, betul. Ini kedatangan 2.000 sampai 3.000. Iya. Wah, itu saat itu enak banget kok. Jadi maksudnya kita lihat di kota Roma itu kayaknya merah semua. Begitu orang pakai baju Prudential merah, pokoknya kemana-mana lihat baju merah pasti orang Prudential tuh. Oh, itu tahun berapa tuh ya? Itu 2011 kalau nggak salah kok ya. Berangkat 2012 kalau nggak salah. Berangkatnya 2012. Iya. Oh, kira-kira 10 tahun lalu lah. Iya, 10 tahun yang lalu lah. Oh, itu yang paling berkesan tuh ya. Iya, saya paling berkesan lah. Karena itu mungkin pertama kali kok ya. Jadi, wah berkesan banget ternyata luar negeri seperti ini. Wih, mantep. Jalan sampai jam 8 malam itu seperti Indonesia jam 6 sore kok masih terang kok. Oh, gitu. Iya. Oh, dia gelapnya telat. Iya, telat. Ya, jam 8 itu masih kayak jam 6 nggak berasa tiba-tiba udah jam 8 gitu ya kan. Wah, itu
kayaknya enak banget dah, berkesan itu sih kok, karena mungkin pertama ya. Oh, itu pertama kali. Pertama kali saya ke Eropa. Itu waktu itu udah merit? 2008 berangkatnya 2012, sorry. Udah merit kok. Oh, udah merit tuh. Iya, saya merit 2010. Wah, itu mungkin yang berkesannya karena udah Oke. merit. Honeymoon-nya jadi ke situ mungkin tuh ya. Iya. Merit 2010, 2012 berangkat. Waduh. Iya. Asik banget tuh ya. Iya, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong Val, Deval itu sebenarnya berasal dari keluarga pengusaha atau orang tua kerja atau gimana tuh? Ya, kalau bicara latar belakang keluarga kok ya, kita itu atau saya itu dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Papa saya penjahit, tailor lah, jahit jas ya. Jadi jas bisa pakai, papa saya biasanya bikin ya kan. Udah ada potongan tinggal jahit. Mama saya ibu rumah tangga yang bantu papa saya. Ya, jadi kita lahir 3 bersaudara ya. 3-tiganya juga cowok semua dan 3-tiganya menariknya lulus SMA semua. Lulus SMA doang? Lulus SMA 3-tiganya. Saya juga bingung kok. Loh, nggak lanjutin kuliah? Nggak ada yang lanjutin kuliah. Oh, oke. Ya, lulus SMA saya juga bingung kenapa dulu pada pilih SMA kan, harusnya kan STM ya kan atau SMEA ya kan ada kejuruannya. Nah, ini lulusan SMA jadi waktu lulus itu benar-benar nggak ada skill, nggak ada pengalaman apa-apa dan nggak ada modal kok. Nggak ada mod. Oke. Sorry. Ya. Kenapa waktu itu nggak lanjutin kuliah? Karena nggak ada uang kok. Orang tua nggak mampu lagi. Jadi nggak bisa sekolahin anak-anak lanjutin sampai kuliah dari 3-tiganya ini? Iya, jadi koko saya pertama lulus SMA, dia kerja. Oke. Ya. Koko saya kedua dia lulus, dia kerja. Ya, jadi saya lulus udah tahu tuh pilihannya kok. Oh, jadi lulus SMA langsung kerja semua tuh? Iya. Oh, oke. Langsung kerja. Nggak susah ya zaman dulu waktu itu ya? Lulus SMA kerja. Karena kan sekarang aja lulus S1 aja, Iya. belum tentu gampang lo cari kerja. Jadi saya dulu lulus sekolah SMA kok, itu saat itu ijazah belum diambil tuh. Oke. Jadi baru lulusan, ijazah belum diambil, saya udah kerja. Pertama kerja di mana tuh? Itu sales counter di material dulu. Oh, sales counter di material. Iya. Itu pertama tuh ya? Iya. Jadi kerja itu pertama kali itu saya turun 5 kilo kok. Kenapa Bang bisa begitu? Stres kok. Oh. Masuk kerja dari jam 8 kalau nggak salah ya, sampai jam 5 full day. Gitu. Oke. Nah, itu saya turun 5 kilo tuh. Jadi buat diet oke lah. Oh, jadi obat diet yang paling gampang stres Iya, ya? stres. Oh, wah itu menarik tuh. Iya. Jadi bertiga nih nggak kuliah sama sekali ya? Nggak ada yang kuliah. Terus sampai berjalannya waktu dan sebagainya itu tetap nggak ngelanjutin kuliah? Nggak ada. Kakak saya yang kedua lagi tuh dia ambil jurusan D3 tapi juga nggak selesai, berhenti tengah-tengah. Jadi intinya ya nggak ada yang lanjut kok, semua Gitu SMA ya? semua. Oh gitu, Iya. oke. Ada kendala nggak waktu jalanin bisnis asuransi ini? Nggak ada kok, karena kan di industri ini kita sama-sama tahu ya, Nah. nggak pakai ijazah, nggak pakai pengalaman, nggak pakai modal. Jadi yang penting ada niat, ya pasti ada jalan sih. Gitu ya? Iya, seperti itu. Oh, iya biasanya kan orang bilang kan, waduh kalau S1 aja susah cari kerja, Iya, kayaknya kayak susah nih masa depannya nih. iya. Oh, tapi Deval malah bisa sukses nih di bisnis asuransi ini Iya, bersama puji Prudential Tuhan. ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, karena sistemnya lah ya, sistemnya Prudential yang membuat kita bisa sukses di sini. Oke, nah tadi 3 bersaudara. Dari bertiga itu berapa yang berbisnis, berapa yang kerja? Selain Deval nih. Ya, saya kan maksudnya sebelum di Prunya saya. Enggak, bertiga ini apa semuanya sekarang di bisnis asuransi? Oh enggak. Enggak. Jadi yang pertama itu ya ikut orang lah ya. Oh, yang pertama ikut orang. Berarti masih karyawan nih Iya, kerja sampai saat ini. Betul. Oke. Yang kedua itulah yang ngajak saya di bisnis Pro. Oh, yang kedua yang Iya, ngajak. Oh. Gitu. Oke. Berarti dia duluan lah ya. Iya, duluan. Prudentialnya ya. Justru itu dia yang ngajak saya lah di bisnis ini. Yang pertama nggak diajak ya? Dia nggak tertarik kok. Udah berkali-kali udah pernah coba juga tapi akhirnya nggak jalan juga dan memang mungkin mentalnya ya, mental karyawan atau gimana ya kok ya. Jadi memang berpikir mungkin ya yang pasti-pasti itu ibaratnya. Oke. Terus apa dia nggak nyesel sekarang ya? Lihat adik-adiknya pada sukses nih. Iya. Properti banyak ya kan, secara materi, secara traveling juga Iya. oke. Nyesel Kalau nggak? menyesal sih sebenarnya pasti iya kok, karena dia selalu ngomong ya paling enak lu lah di industri asuransi lah gini-gini. Tapi ya gitu ya, mungkin dia hati dia atau gimana ya kok ya,
jelasin ya, nggak klik apa gimana gitu ya kan. Oh. Tapi dia tahu kalau kita itu di industri ini dan bisa beli aset dan sebagainya seperti itu. Apa nggak semua orang berarti bisa jalanin bisnis asuransi ya? Kalau semua orang jalani bisa asuransi, kok saya bingung kok nasabahnya siapa. Semua Iya kan? nggak ada yang nasabah. Iya nggak? Iya. Betul. Tapi maksud saya gini, bisa nggak? Kalau tadi kan Deval bilang mungkin mental ya, Iya. mental karyawan gitu ya. Iya. Ada mental karyawan, ada mental pebisnis gitu. Iya Ya? betul. Oh oke. Di sini baru kelihatan nih. Berarti ya walaupun dalam satu keluarga itu belum tentu mentalnya sama nih. Betul kok. Betul. Iya itu menarik banget tuh. Iya. Ya karena apa namanya ya nggak ada salah yang dicoba sih sebenarnya. Iya benar, nggak ada salah. Apalagi 2 dari 3 ini mencoba dan sukses Iya. gitu. Kecuali 2 mencoba dan gagal, lain Iya. cerita kan. Beda cerita. Tapi kalau ini sukses, apa mungkin orang Dia tua mungkin ini ya kok ya, dia udah coba dulu pernah jadi agent ya kan. Mungkin dia dia bilang dia nggak kuat di follow up-nya sih kok. Jadi Nggak dia kuat di merasa follow kok up. harus bolak-balik ya kan dan sebagainya. Mungkin itu sih yang membuat dia akhirnya berpikir udahlah nggak cocok gitu, seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Nah, Val, Ya kok. apa impian Deval nih? Buat ya 5 tahun ke depan lah. 5 tahun ke depan ya. Dreams-nya apa nih dreams-nya? 5 tahun ke depan. Ya udah pasti nambah aset ya kok ya. Karena di bisnis ini kita udah dapat dari pro semua udah dari grup passive income dan sebagainya. Ya udah pasti kita nambah aset lagi, berpikir pengen nambah aset properti ya kan, juga mungkin investasi ya kan. Ya kalau kata Robert Kiyosaki kan ke kode investor lah. 3 masih kurang ya? Lebih kok, harus lebih dong. mau berapa? Iya, 8 jadi gitu. iya, jadi kita harus pindah ke kode investor. Jadi ya beli itu kan buat sebagai investasi. Oke. Gitu. Oke, mau nambah properti. Nambah properti. Itu impian tuh ya, Iya. 5 tahun ke depan. Iya, betul. Oke, nambah properti. Apalagi ada nggak impian yang lebih, waduh, ini lebih excited atau apa atau gimana? Atau itu aja? Sementara mungkin nambah properti ya kan, jalan-jalan dari Prudential udah pasti kok ya, karena kan dari Prudential setiap tahun kita pasti keliling dunia ya, keliling Eropa dan sebagainya ya kan, ya itulah ya, mungkin ya membangun kerajaan bisnis lebih besar lagi kok. Membangun kerajaan bisnis Iya. lebih besar lagi. Mau cetak EAD nih kok. Wah, cetak EAD, oke. Iya, Jadi kira-kira itulah impiannya itu ya. betul. Oke, nah sekarang berarti yang dilakukan nih menuju ke sana semua Iya, nih. betul. Oke, ada hambatan nggak kira-kira? Dalam bisnis ini maksudnya Dalam menuju ke impian itu? menuju impian. Heeh. Ya hambatannya diri sendiri sih kok ya. Kalau Hambatannya diri kita sendiri. comfort zone, kita nyaman, kita udah nggak mau fight, ya nggak akan nyampe kan seperti itu. Tapi kalau kita masih mau fight, kita masih mau berjuang untuk mencapai mimpi kita, menurut saya nggak ada hambatan yang berarti lah ya kalau di bisnis ini ya. Apalagi kita udah pernah lewati masa-masa sebagai agent lagi itu ya kan, door to door ya kan. Menurut saya membangun bisnis ini bukan sesuatu hambatan yang luar biasa, tapi ya kita mau keluar dari zona nyaman apa enggak. Oh oke. Gitu kok. Apalagi sekarang kalau dari tadi cerita Deval, Iya. berarti serius dan jalanin bisnis ini sekarang berdua nih. Berdua kok. Itu lebih mantep tuh berarti. Oh iya, jauh. Oh, jadi Jauh. kemana-mana berdua? Berdua kok. Ya orang bilang pacaran tuh setiap hari. Oh pacaran. Oke. Iya. Nah, kita doain semoga impiannya Deval nih dan istri tentunya ya Amin. bisa segera terwujud. Amin. Nah, terakhir mau tanya Val, Ya, boleh. Deval itu kan tergolong kaum milenial. Waduh. Oh, Masih kaum milenial kok. masih milenial, masih muda ya. Nah, apa tips-tips Deval untuk sukses di bisnis milenial ini? Oke. Kalau tips saya sebenarnya nggak banyak kok. Yang penting kita sadar penuh dulu ya, buat teman-teman kita juga yang milenial ya, bahwa kita jangan terlalu idealis ya. Oke. Dulu waktu saya kerja ikut orang itu idealis banget kok saya kok. Pertama kenapa? Karena saya berpikir saya kerja ke perusahaan ini kalau di industri underdeal ya, bos saya itu orang nomor satunya lah di industri itu. Ya. Oh, di industri itu? Iya, dan saya pegang dulu mereknya Yamaha kok. Hmm. Yamaha motor ya, dan itu orang nyari kita, bukan kita nyari orang. Jadi toko-toko tuh nyari kita sebagai sales tuh mau order barang gitu ibaratnya. Oke. Ya kan, jadi saya berpikir gue berada di bendera yang cukup besar, orang nyari saya ya kan, orang butuh kita ya kan, idealis
Ya kan, terus saya berpikir saya kerja pada sales ya kok ya, tapi keluar kota dan sebagainya. Saya berpikir wah saya bisa keliling dunia, keliling kota lah, bukan dunia, keliling kota Indonesia gitu ya kan. Padahal bagaimanapun juga tetap karyawan seperti itu. Betul. Itu saya idealis banget dulu ya kan. Wah gue kerja di perusahaan oke dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya saat itu saya berpikir ketika saya sadar bahwa serajin-rajinnya saya, sehebat-hebatnya saya, itu perusahaan nggak akan jadi milik saya kok. Oke, betul. Setinggi-tingginya posisi saya, itu perusahaan nggak akan jadi milik saya. Oke. Ya kan, benar. artinya, nah saat itulah saya sadar bahwa kenapa sih harus di Prudential, buat teman-teman yang milenial juga jangan terlalu idealis lah. Ya kita kerja buat diri kita, ya kan. Kalau kita tukar waktu dengan income, ya kita kerja sama orang, ya kita hanya tukar waktu dengan uang atau gaji yang perusahaan kasih kita. Ya, artinya waktu kita dibeli sama dia, ya kan. Tetapi di bisnis ini, ya kan, kita benar-benar waktu itu untuk diri kita sendiri dan kita fight untuk diri kita sendiri. Oke, berarti selain dapat uang juga ya, income yang besar, Yes. waktu juga dapat Waktu ya. kok, waktu. Oke, ngapain idealis kalau dua-duanya nggak dapat? Iya, betul. Betul gitu ya. Betul. Oke. Jadi ya tipsnya ya buat teman-teman yang milenial, buat teman-teman yang belum bergabung di industri ini kok ya, ya bisa melihat lebih detail ya kan, bisnis ini ke depannya apa sih, ya kan? Apa sih yang kita kejar, apa sih yang kita dapetin dari bisnis ini? Kenapa kita harus mati-matian, kenapa kita harus fight di bisnis ini? Tujuannya apa? Yaitu waktu, passive income, ya, income yang unlimited, ya kan? Keliling dunia, ya kan? Dan Waduh, enak banget ya. nah, Luar biasa ya. Enak banget. iya ya. betul kok. Nah itulah saya bilang ketenangan pikiran ya. Iya. Sayang sebenarnya kalau orang nggak coba bener-bener dengan Betul. full heart ya. Betul. Kayak kalau nyobain cuma asal-asalan doang ya Betul. gagal ya, itu biasa lah ya. Iya betul. Tapi orang bilang kan ya bahwa memang gagal itu adalah suatu hal yang biasa. Yes. Yang luar biasa adalah gimana gagal tapi bangkit kembali. Betul. Coba lagi, Coba gitu lagi, ya. coba lagi, betul. Karena pasti sukses ya. Pasti sukses kok. Karena sistemnya di Prudential ini membuat kita pasti sukses. Oh, oke. Pasti kita capai gitu loh. Sistemnya yang bikin Sistem sukses. Prudential, Bukan orangnya. bukan orangnya kok. Jadi bukan karena ijazah, bukan karena modal, bukan karena pengalaman. Menurut saya nggak ada pengalaman. Saya juga dulu SMA mana pernah ada pengalaman Iya. asuransi kok. SMA kan masih kecil banget gitu. Iya, maksudnya nggak ada pengalaman asuransi dan sekolah nggak bahas tentang asuransi ya kan. Iya. Nah itulah sistem Prudential, ada training ya kan, ada meeting ya kan, dan kita harus ketemu sehari dulu, sistemnya sehari ketemu 2 orang ya kan. Nah itu saya ikutin aja itu kok. Jadi sistem itu membuat kita nyampe di sini. Sekarang lebih enak dong. Sehari bisa ketemu 10 orang ya. Bisa kok, apalagi online kan. Oh, Bisa karena kan telepon, online, bisa betul. iya. Kalau Zoom. dulu kan capek tuh mesti Iya, ketemu harus bener-bener face to face. ya. Iya. Sekarang video call aja satu Bisa. hari mungkin bisa 10-an orang. Bisa kok. Oh. Jadi dunia lebih mudah lah Iya, ke iya, depannya. Dunia lebih mudah ya. Lebih mudah. Dan sekarang kayaknya emang orang lebih open mind ya terhadap Betul. asuransi gitu. Betul. Lebih open ya. Lebih open kok sejak pandemi. Coba. Emang pandemi kemarin banyak yang itu ya. Jadi orang kan sadar penuh kok ketika kena nih amit-amit ya kok ya, masuk rumah sakit ini biaya nggak murah. Jadi orang berpikir wah nggak punya asuransi bahaya nih. Oke. Itu kan, jadi akhirnya orang lebih sadar tentang asuransi. Berarti banyak sekali yang terbantu ya, terutama pas pandemi ya. Banyak. Karena punya asuransi ya. Yes, betul. Berarti sebaliknya juga banyak banget yang mengalami kerugian parah dong karena Iya. nggak punya asuransi. Betul. Di era pandemi. Betul. Banyak kok. Makanya kalau saya selalu berkata kepada tim saya, kita ini sedang berdiri di zaman keemasan ini kok. Industri oke. asuransi ini kita lagi berdiri di zaman keemasannya. Betul. Kalau dulu kita sekolah belajar sejarah zaman Majapahit, zaman mana, zaman keemasan tahun berapa tahun. Nah ini kalau industri asuransi dibikin sejarah nih, nah di Indonesia ini lagi zaman kemasan zaman kemasan asuransi. nih. Iya kok. Karena apa? Kita lagi berdiri di zaman orang-orang lagi butuh asuransi, orang-orang yang baru sadar asuransi, ya dia butuh agent yang profesional, dia cari agent yang masih di industri atau yang profesional, ya kan? Nah, ya kita lah. Orang-orang yang dipilih mereka kan seperti itu. Iya. Sayang banget kalau nggak join di zaman-zaman sekarang, di zaman kemasan lah ya. Sayang banget ya. Sayang banget kok. Seperti yang tadi lu bilang ya, dulu itu mungkin orang nawarin Yes, asuransi betul. ya. Kalau Betul. sekarang mungkin banyak orang yang nyari malah Nyari ya, kok. karena takut ya. Betul, Wah. betul. Di era pandemi ngomong-ngomong pernah punya klaim atau apa yang bisa diceritain nggak? Yang mungkin jumlahnya gede, besar. Ada. Saya ada satu nasabah, ya, ini anaknya masuk dengan saya dari tahun 2006-2007 lah, ya sebagai nasabah. Orang tuanya ini anti asuransi kok. Oke. Jadi entah dia pernah kecewa atau dia pernah dengar dari orang, entah dari orang doang dengernya. Tapi tiap kali ke sana dia kalau ngeliat saya itu nggak suka.
orang tuanya ya. Orang tuanya nih. Jadi selalu bilang suruh anaknya tutup polis ya kan. Nah, tahun 2020 anaknya kena COVID. Nasabah saya ini kena COVID ya kan, suami istri keluar dari rumah sakit habis 100 juta. Kurang lebih. Nah, itu dibayar full oleh kartu Prudential ya, dan pulang dia masukin orang tuanya. Yang anti itu dimasukin tuh ya. Baik masukin polis asuransi ke saya, jalan 10 bulan kok. Baru 10 kali bayar premi dong ya. Ini orang tuanya kena COVID. Waduh. Masuk rumah sakit di Bekasi ya. Total dia pulang itu habis 400 juta lebih. Hah? 400 juta lebih satu orang. Padahal anaknya kena 100 jutaan. Ini orang tuanya kena 400 juta lebih klaimnya dibayar. Dan itu dia keluar nggak bayar sepeser pun kok. Bener-bener free. Baru 10 bulan bayar premi. Baru 10 bulan bayar premi. Oh, katakanlah misalnya premi 2 juta, berarti 10 bulan berarti baru 20 juta. Nah, Prudential bayar 400 juta lebih klaimnya. Luar biasa ya. Nah, saat ini nggak mungkin dia ngomong nggak suka asuransi. Iya. Nggak, kalau dia nggak punya berarti Wah, kalau nggak punya jual mobil kok. duitnya jual mobil, itu 400 juta dapat mobil bagus itu. Iya, mungkin jual mobil, jual rumah, Iya. atau deposito lah minimal cair ya kan, seperti itu. Wih, dia kaget banget tuh bisa Kaget, Po. keluar sampai 400 Bersyukur juta. bersyukur banget ya. Waduh. Wah, sejak itulah dia banyak cerita tuh kemana-mana. Nah, saat ini ya nasabah saya ini anaknya udah jadi agent juga. Oh. Congrats. Luar biasa. Gitu. Oh, anaknya jadi selain dia terbukti, Iya, betul. masukin orang tuanya, Iya. terbantu terbukti juga ya. Iya, ya untungnya kan pulang selamat ya kok ya. Iya. Sembuh gitu ya kan, karena kan suntiknya vitaminnya yang baik lah ya dari Prudential asuransi kan. Jadi kasih yang bagus-bagus. Jadi pulang ya habis 400 juta ya, itu Prudential cover full semua, nggak bayar sepeser pun. Gila ya, hari gini 400 juta ya. Iya, cari di mana ya kok ya. Buset, luar biasa loh. Kalau dia nggak punya, artinya 10 bulan dari dia masuk itu nggak punya, berarti sebulan kemudian dia harus keluar 400 juta tuh kok. Iya. Ya kan, dia nggak bayar 20 juta, berarti dia keluar 400 juta tuh. Iya loh, bener loh. Itu berapa hari tuh dirawat ya? Itu hampir 2 mingguan ya, 2 minggu lebih lah kalau nggak salah. Karena kalau gue mikirnya sih simpel loh. 2 minggu dirawat keluar 400 juta. Iya. Sekarang kalau kita lagi normal, kita Iya. hidup sehat nih, Iya. ya. Income kita bisa nggak 2 minggu 400 juta? Ya nggak mungkin, ya tergantung sih kok. Makanya, Iya, tergantung. kalau income 2 minggu nggak mungkin 400 juta, bisa aja keluar Iya. dalam 2 minggu 400 Betul. juta. Kalau seandainya ada aja, waduh berat juga ya kok keluarinnya. Nah. 2 minggu 4 juta nih penghasilan, Iya. tiba-tiba harus keluarin. Berat banget, bener nggak? Bener. Luar biasa ya. Iya. Oke. Ada lagi nggak, Val, tips lain buat para kaum milenial? Iya. Ya kalau buat teman-teman yang milenial kok ya, kuncinya satu, yaitu adu rajin. Adu rajin ya? Adu rajin. Ya, karena di bisnis ini menurut saya nggak ada adu modal, nggak perlu adu pinter, nggak perlu adu ganteng, ya kan, nggak perlu adu apapun ya. Di sini kunci cuma adu rajin kok. Oke. Ya, kalau disuruh sehari bisa ketemu 5, ya kita ketemu 10 orang. Kalau sehari 10 orang disuruh leader 10 orang, kita ketemu 15 orang. Lebihin lah ya? Lebihin kok, karena Oke. dulu sistem sehari ketemu 2, saya masuk toko bisa 10 lebih kok. Di lapangan tuh saya masuk door to door tuh bisa lebih dari 10 toko saya masukin. Oke. Ya, jadi ya adu rajin aja kan gitu. Oh, Gitu. Jadi nggak ada rahasia, ya Oke, cuma oke. adu rajin. itu ya tips-tipsnya ya. Iya. Oke, thank you banget loh, Val. Thank you, Ko. Ya, buat sharingnya, kemudian Thank buat you. tips-tipsnya bermanfaat banget, ya. Kita doain semoga Deval beserta istri Amin. bisa segera mencapai impian ya, Amin. dreams-nya nih segera mungkin. Amin. Ya, sekali lagi thank you buat kehadirannya, mau Thank sharing di All Star. Semoga sukses. Sukses. Thank you ya, Thank you, Deval ya. Ko. Udah Dendi, thank you. Sukses.